Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan pajak di acara One Siniar KPP PMA 1. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dengan tim penyuluhan dari KPP PMA 1. Kita akan coba lanjutkan kawan pajak dari seri 14 Peraturan Menteri Keuangan tahun 2022, di mana 14 PMK ini merupakan peraturan pelaksanaan ya dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Klaster PPN ya. Dan pada kesempatan kali ini kita nanti akan coba kupas PMK nomor 69 garing PMK.03 garing 2022 tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial atau seringkali kita sebut dengan istilah fintech ya, gitu kali ya Kang Hilmi ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu, dua narasumber penyuluh juga yang mungkin sudah tidak asing kali ya. Ada di sebelah kanan saya ada Pak Ali. Selamat siang Pak Ali. Selamat siang Mas Febri, selamat siang kan banyak semuanya. Salam sehat semuanya. Sehat Pak Ali ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, makin segera aja kayak ini Pak Ali nih. Jaketnya keren loh Pak. Oh, iya. Oke, dan yang kedua di sebelah kiri saya ada Kang Hilmi. Gimana kabar Kang Hilmi? Alhamdulillah baik Kang Eri. Oke, alhamdulillah mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik juga ya kawan pajak ya. Dan kita juga sapa nih kawan pajak, ada beberapa yang sudah bergabung, ada Waridito, ada Edi Joko, ada Anggiana, dan kawan pajak yang lainnya. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam IG Live kita. Mudah-mudahan apa yang kita kupas hari ini memberikan manfaat bagi kawan pajak semuanya. Baik, Kang Hilmi, mungkin nih kita ke Kang Hilmi dulu kali ya Pak Ali, nggak apa-apa ya. Oke, jadi kawan pajak, beberapa waktu yang lalu sempat saya dengar berita juga ya terkait dengan kasus pinjol kali ya Kang Hilmi ya. Oh iya. Nah itu apakah itu bagian dari fintech atau seperti apa nih Kang Hilmi? Mungkin Kang Hilmi bisa ngasih gambaran nih terkait dengan PMK ini, latar belakangnya atau apa seperti apa gitu Kang Hilmi, silahkan Kang Hilmi. Nah terkait pinjol itu yang jelas cakupan yang diatur di PMK ini harus terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kita di pihak pajak terlebih dahulu menfilter teknologi finansial yang terdaftar di OJK. Dia harus register dulu di OJK. Oh gitu ya. Gitu. Tapi kalau apa teknologi finansial sendiri itu apa sih Mas Hilmi kalau misalkan dari sisi perpajakan itu Kang Hilmi? Oke, kita kembali ke PMK 69 dulu ya. Jadi PMK 6. Jadi teknologi finansial, financial teknologi, fintech atau bahasa awam umumnya fintech itu adalah penggunaan teknologi dalam kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Jadi hal-hal yang berkaitan seperti transaksi keuangan dan lain sebagainya, dan kita menggunakan sarana teknologi, nah maka itu masuk dikategorikan teknologi finansial. Berarti luas banget ya Kang Hilmi ya? Sangat luas. Sangat luas ya. Cakupannya. Karena di sana kan apa ada itu? semacam asas efisiensi ya. Lebih efisien, lebih aman, mungkin dari security-nya lebih juga mungkin lebih mudah mungkin ya. Jadi itu ada fintech kenapa mesti ada gitu. Ini berkaitan antara kita dari pihak DJP, kita akan mengaitkan dengan, karena ini berkaitan dengan keuangan, kita akan mendapatkan otorisasi dulu dari OJK, lalu terkait dengan teknologi mungkin ke Kominfo dan lain sebagainya. Disitulah di blend, dicampur, diikuti peraturan-peraturannya, maka timbullah di sini PMK 69 ini. Oke. Nah ini mungkin Pak Ali nanti mau nambahin nih Pak ya terkait latar belakangnya kali Pak. Ini apa sih Pak? Ini latar belakangnya gimana? Tujuannya seperti apa? Nah mungkin nanti ada bocoran juga Kang Hilmi, ini saya penasaran nih. Apakah ini termasuk jenis pajak yang baru gitu Kang Hilmi? Atau bukan? Oke, semuanya selamat siang juga Mas Kang Hilmi juga Mas Febri ya. Tadi mungkin menambahkan sedikit bahwa kita tahu bahwa teknologi selalu berkembang, teknologi juga selalu ada semacam modifikasi. Begitu juga dengan adanya teknologi keuangan fintech ini, maka mempengaruhi juga proses bisnis dalam sektor jasa keuangan ya. Itu sehingga menciptakan transaksi yang baru atau mungkin juga memodifikasi. Modifikasi sudah ada itu. Tapi dengan catatan tadi itu. Yang kedua adalah saat ini kita melihat bahwa belum ada atau ketentuan perpajakan yang mengatur secara khusus ya tentang fintech ini, maka lahirlah PMK 69, PMK 03 tahun 2022. Yang ketiga adalah kita tahu jenisnya kan ada semacam PP pasal 23 ya.
pemotongan tas imbalan bunga pada layanan, maka harus ada semacam aturan yang mungkin equal, yang sama bagaimana penanganan atas imbalan bunga pada layanan pinjaman atau mungkin juga P2P ya, peer-to-peer lending. Nah, itu. Itu ya, Pak, Iya, ya? walaupun nanti mungkin di belakang akan dijelaskan ya bagaimana. Oke, itu oke, ya, oke. di belakang. Bukan kasusnya Pak ya, tapi Iya. aspek pajaknya kali ya Nah, Pak ya. tadi udah dikatakan Kang Ilmi juga bahwa ini harus organisasi atau lembaga ini harus sudah terdaftar di OJK ya sebagai pengawas jasa keuangan, sehingga dan juga kita mencatat dari media Kompas dikatakan bahwa sampai dengan akhir 2021 maka ada dana sebesar 295,85 triliun ya, dana yang berputar di dalam bisnis fintech ini. Jadi bisa dibayangkan bagaimana besarnya potensi atau juga mungkin juga pihak-pihak yang berkepentingan atau ikut juga dalam jasa atau fintech kali ini. Mungkin itu sebagai pembukaan. Oke, tadi saya penasaran nih Pak, ada peer-to-peer lending ya, layanan pinjam meminjam ya Pak Ali ya. Itu gimana Kang Ilmi? Mungkin Kang Ilmi bisa ngasih gambaran tuh. Oke, Ini kayaknya bagian dari fintech juga ya Kang Ilmi ya. Fintech juga. Nah, saya kembali ke PMK 69. Di PMK 69 tuh diatur tentang perlakuan PPh atas layanan pinjam meminjam seperti peer-to-peer lending ini. Ada perlakuan PPh-nya, lalu di perlakuan PPN-nya juga di teknologi finansial. Kembali ke peer-to-peer lending itu semacam contohnya begini, kita pemberi pinjaman, lalu ada pihak lain yang butuh pinjaman, misalnya seseorang atau sebuah lembaga itu dia akan mengikuti ada sebuah proyek, misalnya nilainya 1 miliar rupiah gitu kan. Nah, dia butuh pendanaan secara cepat dan tepat gitu kan. Maka dia akan mencari siapa yang mau memberi pinjaman. Nah, maka ada lembaga yang penyelenggara layanan pinjam meminjam. Nah, layanan pinjam meminjam itu ya, dia terdaftar di OJK, sekarang sudah banyak nama-namanya gitu kan. Nah, dari situ dia akan seperti mak comblang, mempertemukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Jadi misal saya si pemberi pinjaman, saya punya uang 10 juta, lalu di pihak sana penerima pinjaman butuh uang sekitar 100 juta, berarti saya bisa meminjamkan 10 juta rupiah, lalu ada pihak-pihak lain, individu-individu atau lembaga lain yang memberikan pinjaman juga. Nanti dikurasi atau disortir oleh penyelenggara layanan pinjaman itu, lalu setelah itu dia memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman, nanti ada bunga imbalan. Jadi ada bagi hasil, ada kalau yang syariah mungkin ada ujrah segala macam. Nanti dia memberi, lalu dikasihlah sharing, misalnya dari itu saya dari 10 juta itu dapat misalnya dari setiap kontrak misal 3% atau 5% Fee-nya gitu fee-nya buat saya gitu. Nah, itu transaksi ini sekarang sudah umum gitu, bahwa bahkan alternatif investasi banyak pihak yang sekarang investasinya kan bermacam-macam ya. Ada yang di jalur yang biasa dulu kayak deposito sekarang atau obligasi retail, lalu masuk lagi ke dunia. Sekarang ada yang memberikan menjadi pemberi pinjaman di peer-to-peer lending ini gitu. Dan ada 3 pihak ya? iya, Yang butuh dana, yang punya dana, sama penyedia jasa. Oh itu, mak comblangnya. Mungkin itu ya. Dulu Pak Ali dicomblangin nggak sih Pak? Canda ya kan pajak ya. Oke, tapi gini, artinya tadi kalau memang ada imbalan seperti itu berarti memang ada yang harus ada kewajiban perpajakan gitu Kang Ilmi yang timbul di sana ya. Iya. Mungkin bisa dikulik sebentar nih Kang Ilmi nih. Nah, karena ada penghasilan di situ, maka timbul pajak penghasilan. Bagi si pemberi pinjaman akan mendapatkan penghasilan. Nah, ini seperti transaksi biasa kalau kita meminjamkan dana ke pihak lain secara tradisional, secara umum. Nah, ketika misalnya PTA meminjamkan uang ke PTB. Nah, karena ini bisnis utamanya PTB bukan di sektor perbankan, maka akan timbul PPh pasal 23 ya. Nah, itu secara umum diatur. Nah, karena ini kalau yang umum itu cuman pihak A sama pihak B dan dua belah pihak saja. Nah, karena ini ada teknologi, ada peer-to-peer lending ini, maka akan
akan ada pihak-pihak yang di mana akan diwajibkan memotong PPh, di mana akan wajibkan mendapatkan imbalan dan maka di PMK 69 ini pengaturannya diatur secara detail gitu. Spesial untuk yang di dalam platform teknologi finansial ini. Jadi penasaran nih Pak, itu tadi Kang Hilmi bilangnya detailnya nih Pak, mungkin Pak Ali bisa mendetilkan lagi nih Pak. Mungkin kan pajak ya sedikit atau mungkin menambahkan sedikit bahwa dengan pola peer-to-peer lending ini maka otomatis platform peer-to-peer lending tadi sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemotong PPh atas bunga pinjaman. Kalau kita mungkin sedikit pelan-pelan ya, kan di situ ada dua ya, bunga pinjaman sama imbalan jasa. Oke, itu sebagai jenis penghasilannya. Yang kedua adalah penerima penghasilan otomatis yang memberikan pinjaman sama yang tadi platform. Dan platform kan dia dapat imbalan jasa kan ya, mak jumlahnya gitu. Oke. Kemudian juga yang ketiga adalah jenis peer-to-peer lending tadi, maka apa yang jelas satu harus terdaftar di OJK itu karena dia untuk sebagai asas legalitas, walaupun juga bisa jadi ada juga yang belum terdaftar di OJK. Tapi sama-sama bayar Pak ya antara terdaftar dan enggak itu gimana itu Pak? Ada pembedaan enggak? Sebetulnya kalau tadi kita dilihat di belakang tadi otomatis kan mestinya harus terdaftar juga karena juga harus ada asas keamanan juga. Yang kemudian yang selanjutnya lagi masalah jenis pemotongan PPh kan. Tadi kan di depan sudah katakan ada PPh pasal 23 atas imbal bunga pinjaman tadi yang sebesar 15% tapi tidak final. Kalau dia P3B otomatis perjanjiannya kan ya. PPh pasal 26 ya, 20% kan itu gitu. Dengan catatan bahwa pemotongnya adalah tadi penyedia platform P2P lending sama penerima pinjaman sebagai pemotong pajak itu. Itu untuk bunga pinjaman. Yang kedua untuk imbalan jasa, maka otomatis dia yang dapat otomatis kan platform tadi kan, macam yang tadi. Begitu juga dia harus juga terdaftar di OJK juga, kemudian juga tetapi dengan catatan bahwa ini bukan sebagai objek pemotongan PPh. OJK ya, tapi kalau tidak terdaftar maka dia sebagai objek PPh pasal 21 atau mungkin juga 23 atau mungkin 26 ya gitu. Kemudian juga otomatis yang pemotong PPh adalah pihak yang membayar tadi itu. Jadi di sana ada dua, bunga pinjaman sama imbalan jasa itu. Mungkin itu. Membedakan tadi Pak ya, antara terregister di OJK dan tidak ya Pak ya. Oke. Nah ini mungkin Kang Hilmi nih ngasih kesimpulan dikit nih yang PPh nih. Jadi Kang Hilmi, ini kewajiban bagi si platform ini tadi selain motong, ada nggak kewajiban yang lain? Atau udah cukup selesai sampai di sana? Nah, karena transaksi pinjam meminjam kalau yang secara umum kan ada dua pihak. Karena ini pakai peer-to-peer lending ada tiga pihak. Pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman, lalu ada layanan penyelenggaranya. Penyelenggara pinjam meminjam itu yang peer-to-peer lending. Nah, maka kewajibannya itu dia muncul di platform itu, di peer-to-peer lending itu, di mak comblang itu. Nah, mak comblang itu, peer-to-peer lending itu penyelenggara layanan pinjam meminjam atau kita sebut platformnya itu, dia ada kewajiban, dia akan membuatkan bukti pemotongan PPh. Bukti pemotongan. Jadi dia yang memotongnya kepada si pemberi pinjaman kan, si pemberi pinjaman dapat bunga pinjaman kan, kita potong. Yang membuat pemotongan itu kewajibannya itu dari si platform itu. Setelah dia motong, dia juga store kan juga PPh yang dipotong. Setelah baru lapor ya kan, potong, store, lapor. Artinya kewajiban seperti biasa ya Kang Hilmi ya. Kalau tanpa peer-to-peer lending dari pihak A sama pihak B, maka pihak B itu yang penerima pinjaman yang wajib melakukan itu. Kalau ini dia ada mak comblang, ada platform, ada layanan penyelenggara pinjam meminjam, maka si pihak platform itu yang berkewajiban melakukan pembuatan bukti potong, pemotongan ya, penyetoran dan pelaporan. Ya. Seperti biasa lah Kang Hilmi ya, berarti ya. Atas bunga pinjaman yang diterima dari si penerima pinjaman itu. Oke, Kang Hilmi. Jadi gitu kan pajak ya, artinya secara umum seperti biasa Kang Hilmi ya. Jadi kewajiban pembuatan bukti potong, penyetoran dan
pelaporan PPh pasal 23 ya Kang Hilmi ya. Ini dari sisi aspek PPh, ya. Dan di sisi platform juga ada keuntungan karena dia sudah terregister di OJK, dia men-state sebagai layanan penyelenggara pinjam meminjam, maka dia tidak untuk layanan kan dia dapat imbalan jasa atas transaksi itu. Nah, imbalan jasa yang dia dapat bukan objek PPh. Kalau pihak lain, pihak yang bukan bagian itu, dia akan kalau misalnya mak comblangnya pribadi atau pihak lain yang tidak terdaftar dan tidak terregister seperti ini, maka si mak comblang itu akan dikenakan PPh pasal. Kalau dia pribadi PPh 21, kalau dia orang pihak asing pasal 26 atau pasal 23. Seperti itu. Mungkin sebelum kita ke PPN ya, saya agak bingung nih Kang Hilmi nih. Kayaknya kok kita lewat simak comblang tadi, si penerima penghasilan dipotong sama simak comblang nih Kang Hilmi ya. Nah, ini kalau realnya nih Kang Hilmi, mungkin atau Pak Ali nanti bisa ngasih contoh nggak sih Pak? Mungkin real kehidupan sehari-hari gitu Pak. Saya misalkan punya perusahaan atau mungkin Kang Hilmi punya perusahaan, saya butuhkan dana untuk ekspansi misalkan Pak, seperti itu. Mungkin Pak Ali punya ini nih Pak, contoh realnya seperti apa Pak? Oh, gini. Mungkin kita contoh kasus nyata lapangan, katakan PTA lah, atau mungkin Mas Febri ya, butuh dana PTE. Mungkin Mas Febri perusahaannya pinjam butuh dana 100 juta, kemudian dia pinjam kepada mungkin Kang Hilmi ya, yang perusahaan kan sebagai tadi P2P lending kan. Kemudian kan otomatis kan Kang Hilmi kan sebagai pihak penyedia jasa tadi kan, otomatis kan dia membuka kesempatan siapa dong yang mau invest. Katakan ada mungkin PT yang lain, mungkin katakan ada dua katakan dua, satu dari dalam, satu dari luar negeri kan. Katakan yang satu invest 40 juta, yang kemudian yang dari katakan dari BUT atau mungkin ya LT yang luar negeri itu invest 60 juta. Kan di situ tadi kan dengan catatan bahwa ada jangka waktu katakan 24 bulan, dengan juga setiap otomatis katakan dengan bunganya itu 2%. Jadi otomatis setiap bulan itu 2% dari 100 juta, maka dia 2 juta. Jadi bunga setiap bulan adalah 2 juta satu itu. Yang kedua adalah, kan biasa kan dalam itu kan ada semacam biaya fee atau istilah kita biaya administrasi untuk pinjam meminjam, katakan 2 juta. Kemudian juga ada juga semacam pemberi pinjaman itu dapat bagian katakan misalkan 0,1% dari jumlah bunga pinjaman yang diberikan pada peminjam. Jadi kita ulang lagi ya, katakan tadi Mas Wali butuh dana 100 juta, kemudian yang invest 2 orang tadi 60 sama 40, kemudian juga bunganya itu 2%, yang kemudian juga di sana ada semacam katakan itu semacam fee ya itu. Jadi bagaimana kita untuk mendudukkan aspek perpajakannya, pertama adalah kita tahu tadi bahwa bunga setiap bulan adalah 2 juta. Tadi fintech tadi itu ya Pak? Tadi kan dana kan 100 juta kan? Tadi kan yang katakan PT dalam negeri tadi 40 juta, maka dia dapat bagian 40%, 40 bagi 40 juta bagi 100 juta kali 2 juta. Otomatis kan dapat bagian 800.000 ya. Yang dalam. Kemudian yang katakan tadi luar negeri kan bisa jadi dia ikut P3B-nya kan. Nah, itu katakan walaupun dalam catatan awal dia otomatis dia dapat bagian 60 juta dibagi 100 juta dikalikan 2 juta, jadi otomatis dia punya bagian 1,2 juta itu. Maka dalam aspek perpajakannya untuk PT yang dalam negeri tadi itu karena dia pakai tarif normal kita 15%, maka dia bunganya adalah 15%, pajaknya adalah PP pasal 23 15% kali 800 tadi yang diterima, otomatis 120.000. Sedangkan untuk yang luar negeri otomatis dia pakai pasal 26 ya. Punya
P3B ikutin ikuti kan, P3B-nya ya. katakan kita misalkan aja 20% lah katakanlah ya. Maka otomatis dia dapat kena PP pasal 26 itu sebanyak 20% kali 1,2 juta otomatis 240.000 itu. Tadi itu masalah PPS 23 sama 26. Yang kedua adalah otomatis tadi PTC atau mungkin ya yang dalam negeri tadi dapat bukti pemotongannya itu, begitu juga tadi perusahaan dari luar negerinya, tapi dengan catatan tadi kan ada semacam itu tadi ya semacam fee pinjaman itu, maka ini tidak dikenakan sebagai penghasilan dengan catatan dia dilaporkan dalam SPT tahunan perusahaan tadi. Intinya kalau bunganya tetap kena PPh, tetapi untuk fee jasa dia sebagai perusahaan fintech itu tidak dikenakan sebagai objek pajak, tetapi wajib dimasukkan dalam SPT tahunan itu. Mungkin itu. Intinya penghasilan bagi si pemberi pinjaman dan penghasilan bagi si penyelenggara platformnya Pak ya, platform fintechnya ya. Tapi Kang Gilman atau Pak Ali nanti mungkin bisa bantu jelasin juga nih, apakah cuman itu aspek pajaknya PPh saja atau ada PPN-nya nih? Karena ada di sana ada penyerahan jasanya juga nih. Nah, untuk di PMK 69 ini aspek PPh-nya tuh untuk layanan pinjam meminjam ya. PPh minjam. Nah, untuk yang PPN-nya di teknologi finansial yang lebih luas. Teknologi finansial kan lebih luas, tidak hanya layanan pinjam meminjam. Apa itu, Mas? Sangat sekitar dikelompokkan ada sekitar 8 kelompok besar ya. Banyak juga 8 ya. kelompok besar itu. Misalnya ada penyedia jasa pembayaran. Misalnya kita di marketplace kita kan ada jasa pembayaran. Lalu kita bayar listrik, bayar yang lainnya, kita kan ada tuh kayak gitu. Lalu penyelenggaraan penyelesaian transaksi, settlement investasi yang kedua. Yang ketiga penyelenggaraan penghimpunan modal. Jadi ketika ada orang menyelesaikan untuk mengumpulkan modal itu ada aspek PPN-nya. Lalu layanan pinjam meminjam yang seperti tadi peer-to-peer lending ya. Terus penyelenggaraan pengelolaan investasi. Misalnya investasi ke suatu itu layanan finansial itu sangat luas sekali ya. Terus layanan penyediaan produk asuransi online. Misalnya kita beli di marketplace, di situ kan ada pilihan kita harga berapa, lalu mau diasuransiin nggak? Ada asuransinya 1.000, 2.000, itu kan asuransi online jatuhnya kan? Iya. Kayak gitu. Lalu ada layanan pendukung pasar. Dan yang terakhir layanan pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya. Ini penutupnya di situ. Jadi ada 8 kelompok besar. Dari 8 kelompok besar ini di prinsip PPN atas fintechnya itu kita ikutin, nanti mengikuti ketentuan-ketentuan PPN yang sudah berlaku, bisa dia dibebaskan ya. Jasa kena pajak itu kan jasa kena pajak bisa dibebaskan, bisa dikenakan atau ada yang bukan objek PPN juga gitu. Tapi yang dikenakan yang apa itu Kang Hilmi? Kan ada yang dibebaskan, ada yang dikenakan. Itu yang apa yang dikenakan itu? Nah, prinsipnya ini, prinsip di PPN itu ada prinsip equal treatment. Jadi antara yang konvensional dengan yang transaksi digital. Jadi kalau di transaksi konvensional dikenakan, maka di transaksi digital pun harus dikenakan karena equal treatment kan. Kalau di sana tidak dikenakan, berarti di sini juga tidak dikenakan. Yang pertama. Terus dalam digital ekonomi ini tidak ada transaksi, tidak ada objek pajak baru. Objeknya tetap gitu-gitu aja. Yang berbeda hanya cara transaksi. Transaksi yang tadinya konvensional berubah jadi online. Jadi kayak kita yang familiar kita kan biasanya beli marketplace ya. Tadinya kita datang ke toko, memilih barang lalu membayar. Karena dengan ada marketplace kita nggak perlu datang ke toko tapi lihat display ya. Lalu kita pilih barang, scroll gitu ya, cukup ya. Iya, nanti baru kita bayar gitu kan. Ini Pak Ali ini keren banget nih. Kayak gitu. Jangan ini juga di marketplace mana Pak? Oke. Kayak gitu. Ada kurang lebih 50-an kan pajak nih Kang Hilmi yang sudah bergabung nih. Lumayan juga ya. Ada pertanyaan nggak ya nih ya? Boleh. Oke, selamat siang kan pajak. Di mana Anda berada ya? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Ini Kang Hilmi, tapi ada kuis nggak nih Pak Ali?
buat kawan pajak yang sudah bergabung nih? Ada lah. Ada? Silakan. Oh, jangan silakan, Pak. Nggak, mungkin Kang Hilmi bikin soal. Satu aja kali Kang Hilmi. Soalnya. Oh, nanti jadi gini kan pajak, nanti kan pajak yang paling cepat menjawab dan jawabannya itu benar, maka dia yang menang ya. Bebas Kang Hilmi mau nanyain apa aja. Nomor aturan juga boleh Kang Hilmi. Atau yang lain silakan. PMK 69 tahun 2022 berlaku mulai kapan? Nah, loh. Belum sebut. Tadi udah disebut belum tuh? Belum sebut. Ayo kan pajak, silakan tuliskan aja di kolom chat, enggak apa-apa. Kapan berlakunya peraturan 1 Januari Kang Hilmi ya? Hah? Rahasia. Tulis aja situ kan ada. Tulis aja. Mana udah ada belum? Belum ada Pak Ali, belum ada Pak Ali. Tapi gini ya, Mungkin sambil itu. kalau seandainya nih Pak Ali ya, kalau seandainya ini ketentuan perpajakan ini tidak dilaksanakan, nah ini implikasi apa nih Pak yang bisa timbul nih Pak kalau seperti itu Pak? Jelas bahwa setiap aturan tuh ada semacam apa ya, guidance lah. Bisa jadi itu mungkin konsekuensinya maupun juga yang jelas kan pajak ya, kita sampaikan saja bahwa apabila tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam PMK ini disebut mulai sebut apa enggak nih? Mulai 1 Mei tahun 2022. 1 Mei ya. 1 Mei 1 Mei kapan Pak? tahun 2022. 21 kali Pak. Lu udah lewat. Nah ini nih udah langsung nih. 1 Mei 2022. Siapa ya? Siapa itu nulis tuh? Gus Gendoy, siapa ini ya? Boleh? Biar admin yang milih, jangan kita. Oh gitu, ya. oke. Kita serahkan kepada admin. Kita nggak boleh milih. Mungkin sedikit aja. Gimana itu Pak Ali? Menambahkan tadi Kang Ilmi katakan bahwa sebagai tambahan aja bahwa tadi betul bahwa harus ada semacam equal treatment antara jasa yang konvensional dengan digital ini. Yang kedua adalah bahwa kan pajak yang dikenakan ini adalah jasa penyediaan platform peer-to-peer lending ya. Jadi otomatis yang JKP-nya jasa kena pajak adalah sarana atau sistem pembayaran yang disediakan. Jadi bukan kita tidak mengadakan objek pajak baru atau jasa kena pajak baru, tapi adalah ini kita kenakan atas jasa yang disediakan itu gitu loh. Maka tadi kenapa ada semacam tadi PPh pasal 2326 dan juga tadi kenapa fee itu tidak sebagai objek pajak itu. Makanya mungkin bisa dibaca dalam pasal 16B ya Undang-Undang HPP. Itu di sana dijelaskan lebih detail lagi mungkin. Karena sudah mungkin durasi waktunya. Tinggal berapa menit nih Pak Ali nih? 5 menit masih ada Taxmin? Oh, oke, nggak ada nih kan pajak. Tapi gini kan pajak, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan siang ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya kan pajak ya terkait dengan aspek PPh maupun aspek PPN dari penyelenggaraan teknologi finansial ini. Nah kan pajak, ini juga tadi pemenang nanti akan dihubungi oleh admin ya. Insya Allah nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari admin ya kan pajak ya. Jadi tunggu aja ya. Tapi Pak Ali mungkin jangan-jangan tumbler ini Pak, enggak Pak Ali? Atau ini? Oke, demikianlah acara One Senior kali ini kawan pajak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat bagi kawan pajak semua. Sampai jumpa lagi pada episode mendatang tetap di One Senior KPPMA 1. Nah, acara One Senior ini kawan pajak akan kami tutup dengan sebuah pantun. Oke. Nah, ini yang bikin Kang Hilmi nih. Oke. Kang Hilmi jalan-jalan ke Kalibata, macet katanya, enakan naik kereta. Banyak jalan menuju bahagia, sampai jumpa lagi pada kesempatan yang sama. Baik kawan pajak, saya Eri Saya Ali. dan juga Hilmi. undur diri. Semoga acara yang kita laksanakan pada One Senior PMA 1 ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan kawan pajak, apabila informasi yang disampaikan masih kurang, kawan pajak dapat mengakses informasi-informasi seputar perpajakan pada laman www.pajak.go.id
atau dapat juga kawan pajak akses di Kering Pajak 1500200 atau bisa juga di IG ataupun Twitter KPP PMA 1 di @pajakpma1. Ada juga WA helpdesk di nomor 0812 1100 9052 dan juga line telepon di nomor 021 7983 767 ekstensi 102. Baik kawan pajak, kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Salam